Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bisnis plan. Yang kami ingin presentasikan adalah tentang produksi rumah. Dari ADS Furniture, yaitu menjual produk mebel, disusun oleh yang pertama Herdin Syahputra, yang kedua Salsabila Dea, yang ketiga saya Marianto, yang keempat saya sendiri yaitu Wisnu Alvin Purboyo. Di sini adalah daftar halaman atau isi. Yang pertama itu ada tentang aspek umum, yang kedua itu tentang aspek produksi, yang ketiga itu tentang aspek pemasaran, yang keempat itu tentang aspek sumber daya, dan yang kelima itu ada tentang aspek keuangan. Bab pertama itu aspek umum mencakup yang pertama latar belakang, yang kedua profil usaha atau perusahaan, yang ketiga visi misi perusahaan, yang keempat struktur organisasi. Latar belakang. Furnitur atau mebel merupakan suatu bagian penting yang harus diperhatikan di rumah. Fungsinya bisa sebagai penyimpanan barang-barang penting, tempat meletakkan buku, meletakkan barang pemakaian sehari-hari, pembatas ruangan, tempat bersandar, dan bahkan tempat untuk beristirahat. Bukan hanya sebagai barang yang dapat digunakan sehari-hari, furnitur berjenis mebel juga dapat berfungsi sebagai penghias rumah, seperti bingkai foto yang terbuat dari kayu, kerajinan dinding yang terbuat dari kayu, dan juga berbagai bentuk patan dari kayu. Dikarenakannya kebutuhan pasar akan furnitur atau mebel semakin meningkat, maka dalam usaha Dios Furnitur ini menjual suatu produk mebel berbahan dasar kayu jati Belanda atau finish yang diadopsi dari Jepara. Produk-produk mebel yang akan diproduksi oleh Dios Furnitur antara lain jendela, pintu, kursi, meja, tempat tidur, dan lemari. Dengan kehalusan tekstur keindahan warna kayunya serta harga yang relatif murah, jati Belanda juga banyak diminati bagi orang yang memiliki budget terbatas. Oleh karena kelebihan dari kayu tersebut, perusahaan kayu jati Belanda sangat banyak diminati karena memiliki motif yang mewah dan berkualitas. Kayu jati Belanda merupakan kayu kelas 2 karena kekuatan, kawetan, dan keindahan. Secara teknis, kayu jati Belanda memiliki kelas kekuatan 2 dan kelas kawetan 2. Meskipun keras dan kuat, kayu jati Belanda mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga disukai untuk membuat kusen pintu dan ukir-ukiran. Kayu yang diamplas halus memiliki permukaan yang licin dan seperti berminyak. Pola-pola lingkar tahun pada kayu teras nampak jelas, sehingga menghasilkan gambaran yang indah untuk orang yang suka akan keindahan ukiran alami pohon. Produk berbahan dasar kayu jati Belanda akan memiliki daya tariknya sendiri. Tujuan kami membuat bisnis plan mengenai produksi furnitur rumah adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga memanfaatkan peluang yang ada. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar, serta memanfaatkan peluang yang ada, kami memiliki tujuan untuk memberikan berbagai macam pilihan furnitur terhadap pembeli yang memiliki budget terbatas terhadap kebutuhan furnitur rumahnya. Yang kedua ada profil usaha atau perusahaan kami. Nama usaha kami adalah Adius Furniture. Badan usaha kami adalah CV Adius Furniture. Jenis usaha kami adalah menjual barang. Tempat usaha kami adalah buka toko milik sendiri. Bisa dilihat logonya. Yang ketiga, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan kami adalah menjadi penyedia furnitur atau mebel yang terjangkau dan berkualitas. Misi perusahaan kami adalah menyediakan segala produk furnitur atau mebel selengkap mungkin, memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen, terus melakukan inovasi yang memberikan dampak positif, memberikan jaminan kualitas yang tidak akan mengecewakan konsumen, dan selalu memberikan harga yang terbaik. Di sini ada struktur organisasi, yaitu direktur dibagi menjadi bagian keuangan, bagian perencanaan, bagian produksi, bagian penjualan, dan bagian laporan. Untuk di bagian perencanaan ada desain, untuk bagian penjualan ada sales dan marketing. Selanjutnya, bab 2 yaitu aspek produksi. Yang pertama ada deskripsi produk, yang kedua ada rencana produksi, yang ketiga ada kebutuhan bahan baku dan peralatan, yang keempat ada rencana proses produksi, yang kelima ada rencana proses quality control, yang keenam ada rencana pengembangan produksi. Deskripsi produk.
Produk-produk mebel yang akan diproduksi oleh Adios Furniture antara lain jendela, pintu, kursi, meja, tempat tidur, dan lemari. Dengan kehalusan tekstur, keindahan warna kayunya, serta harga yang relatif murah, jati Belanda juga banyak diminati bagi orang yang memiliki budget terbatas. Rencana produksi. Kami merencanakan produksi selama 6 bulan sebagai berikut. Bulan ke-1, target produksinya sebanyak 10, bulan kedua 12, bulan ketiga 12, bulan keempat 14, bulan kelima 14, bulan keenam 16. Totalnya ada 78 buah. Selanjutnya ada kebutuhan bahan baku dan peralatan. Berikut kebutuhan bahan jendela. Kayu jati Belanda ukuran 5 x 3,5 x 110 kali sebanyak 5. Kayu jati Belanda ukuran 8 x 4 x 130 sebanyak 3. Totalnya 162.500. Biaya bahan baku per unitnya 162.500. Berikut kebutuhan alat jendela. Yang pertama ada bor sebanyak 1, gerinda sebanyak 1, pahat kayu sebanyak 1, palu kayu sebanyak 1, sekrup kayu 12 x 40 panjang 4 cm sebanyak 20, lem kayu sebanyak 2, amplas ukuran 80 x 240 x 400 sebanyak 2, totalnya 93.500. Berikut kebutuhan bahan pintu. Kayu jati Belanda ukuran 14 x 4 x 240 sebanyak 6. Total harganya 480.000. Biaya bahan baku per unitnya 480.000. Berikut kebutuhan alat pintu. Yang pertama ada bor sebanyak 1, gerinda sebanyak 1, pahat kayu sebanyak 1, palu kayu sebanyak 1, sekrup kayu 12 x 40 panjang 4 cm sebanyak 40, lem kayu sebanyak 4, amplas ukuran 80 x 240 x 400 sebanyak 5. Total harganya 189.500. Berikut kebutuhan bahan kursi. Yang pertama ada bor sebanyak 1, gerinda sebanyak 1, pahat kayu sebanyak 1, obeng sebanyak 1, palu kayu sebanyak 1, sekrup kayu 12 x 40 x panjang 4 cm sebanyak 20, lem kayu sebanyak 2, amplas ukuran 80 x 240 x 400 sebanyak 3. Totalnya 96.000. Berikut kebutuhan bahan meja. Kayu jati Belanda ukuran 9 x 5 x 130 sebanyak 6. Kayu jati Belanda ukuran 14 x 4 x 120 sebanyak 4. Total harganya 660.000. Biaya bahan baku per unitnya 660.000. Berikut kebutuhan alat meja. Yang pertama ada bor sebanyak 1, gerinda sebanyak 1, pahat kayu sebanyak 1, obeng sebanyak 1, palu kayu sebanyak 1, sekrup kayu 12 x 40 panjang 4 cm sebanyak 30, lem kayu sebanyak 4, amplas ukuran 80 x 240 x 400 sebanyak 4, total harganya 178.250. Berikut kebutuhan bahan tempat tidur. Kayu jati Belanda ukuran 9 x 5 x 130 sebanyak 7. Kayu jati Belanda ukuran 14 x 4 x 120 sebanyak 6. Totalnya 930.000. Biaya bahan baku per unitnya 930.000. Berikut kebutuhan alat tempat tidur. Bor sebanyak 1, gerinda sebanyak 1, pahat kayu sebanyak 1, obeng sebanyak 1, palu kayu sebanyak 1, sekrup kayu 12 x 40 panjang 4 cm sebanyak 50, lem kayu sebanyak 6, amplas ukuran 80 x 240 x 400 sebanyak 7, totalnya 274.250. Berikut kebutuhan bahan lemari. Kayu jati Belanda ukuran 9 x 5 x 130 sebanyak 6. Kayu jati Belanda ukuran 14 x 4 x 120 sebanyak 5. Totalnya 780.000. Biaya bahan baku per unitnya 780.000. Berikut kebutuhan alat lemari. Bor sebanyak 1, gerinda sebanyak 1, pahat kayu sebanyak 1, obeng sebanyak 1,
palu kayu sebanyak 1, skrup kayu 12 kali 40 panjang 4 cm sebanyak 40, lem kayu sebanyak 5, amplas ukuran 80 kali 240 kali 400 sebanyak 6, totalnya 227.500. Total alat terpisahnya: bor sebanyak 1, gerinda sebanyak 1, pahat kayu sebanyak 1, palu kayu sebanyak 1, obeng sebanyak 1, totalnya 1.226.250. Selanjutnya ada rencana proses produksi. Yang pertama, mencari dan mempersiapkan alat bahan yang dibutuhkan. Kami bekerja sama dengan kelompok. 2. Mencari kayu jati Belanda berkualitas. Yang ketiga, memotong kayu. Yang keempat, memasang beberapa kayu menjadi furnitur rumah. Yang kelima, ada rencana proses quality control. Berikut ini adalah rencana proses quality control yang akan dilakukan. 1. Memeriksa bahan dan alat yang digunakan. Memastikan alat yang digunakan dalam keadaan siap pakai atau tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, memeriksa dan memastikan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Yang ketiga, ketika sedang melakukan pekerjaan, memeriksanya dan memastikan para pekerja bekerja sesuai dengan aturan A3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, dan tidak bermain-main. Yang keempat, memeriksa hasil pekerjaan dan memastikan produk tidak mengalami kerusakan atau cacat produk. Yang keenam, ada rencana pengembangan produksi. Berikut ini adalah rencana pengembangan produksi yang akan dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan atau skill para pekerja supaya pekerjaan menjadi lebih maksimal dan meningkatkan alat kerja mesin supaya berfungsi lebih baik. Yang kedua, melakukan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar mitra baik pemasok dan distributor. Yang keempat, meningkatkan mutu dan kualitas produk. Yang kelima, menambah jumlah atau kuantitas produk. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, deskripsi pasar, target konsumen. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, analisa pemasaran. Yang pertama, deskripsi pasar. Calon konsumen kita terbuka untuk umum. Siapa saja dapat membeli, baik laki-laki maupun perempuan yang membutuhkan barang furnitur untuk di rumahnya. Jangkauan pemasaran kami bisa dari mana saja, baik dalam Jakarta maupun luar Jakarta. Karena banyaknya saingan pada barang furnitur ini, membuat kami dituntut untuk terus berpikir kreatif, serta lebih meningkatkan strategi pemasaran yang lebih menarik, supaya usaha yang kami jalankan dapat tetap terus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, strategi pemasaran. Di sini yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan berupa kayu furnitur yang berkualitas. Yang kedua ada price. Harga yang dipasarkan untuk barang furnitur jenis jendela adalah 340.000 per unit. Untuk jenis pintu 760.000 per unit. Untuk jenis kursi 280.000 per unit. Untuk jenis meja 900.000 per unit. Untuk jenis tempat tidur 1.300.000 per unit. Untuk jenis lemari 1.100.000 per unit. Yang ketiga ada place. Karena target konsumen kita berada di wilayah DKI Jakarta dan luar Jakarta, maka akan dipusatkan di titik tertentu dan akan dibuat beberapa cabang di beberapa daerah. Perusahaan terdiri dari kantor dan pabrik yang saling berdekatan. Kami juga akan menyediakan penjualan online untuk produk barang furniture ini. Selanjutnya ada promotion. Bisa dari iklan yang dia bagikan ke media sosial dan bisa berupa website di internet yang menyertai informasi produk beserta daftar harga. Promosi juga dilakukan dengan offline, biasanya menggunakan brosur yang dibagikan di pinggir jalan, memasang poster dan spanduk. Bisa juga dipromosikan dengan cara dari mulut ke mulut, mulai dari keluarga, teman, rekan kerja, kenalan, dan tetangga. Nah, berikut ini biaya pemasarannya. Yang pertama, iklan internet itu banyaknya 1, poster 70, spanduk 20, banner 20. Jadi jumlah harganya 3.080.000. Selanjutnya place. Lokasi usaha kami adalah di Jalan Swadaya Raya, RT 8 RW 1, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, kode posnya 16420. Pelayanan konsumen. Pelayanan yang akan kami berikan adalah berupa diskon untuk konsumen yang membeli di hari pertama pembukaan. Berikutnya akan ada diskon-diskon yang hari serta tanggalnya ditentukan secara acak. Dan produk kami juga menyediakan gratis ongkir bagi siapa yang membelinya secara online. Selanjutnya yang ketiga ada analisa pemasaran. Yang pertama analisa SWOT. Strengths-nya itu memiliki aset tanah milik sendiri. Produk yang dihasilkan unik dan dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Kualitas barang yang dihasilkan baik. Tenaga ahli yang memadai. Selanjutnya weakness. Lokasi usaha yang kurang strategis. Minimnya pemanfaatan teknologi internet dalam memasarkan barang. Keterbatasan modal. Hanya melayani pesanan barang setengah jadi. Selanjutnya opportunity. Sudah mempunyai banyak konsumen langganan. Sudah berlangganan dengan salah satu tempat penjualan bahan baku. Daerah Jakarta adalah tempat destinasi properti di Indonesia bahkan Asia. Barang-barang mebel masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada trade. Bahan baku berkualitas sangat sulit didapatkan sekalipun ada harganya cukup mahal. Terdapat banyak pesaing, tidak ada standar harga barang di pasaran sehingga sulit untuk menentukan harga barang. Ketidakstabilan nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada analisa STP. Untuk segmentingnya adalah siapa saja dapat menggunakan produk ini, baik laki-laki ataupun perempuan berusia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Untuk targetingnya adalah produk ini memiliki kualitas tinggi yang mampu bersaing dengan menggunakan media online serta menggunakan poster atau spanduk di pinggir jalan dalam melakukan promosi sehingga cakupan yang ditargetkan dan jangkauannya menjadi lebih luas. Produk ini ditargetkan kepada seluruh kalangan yang membutuhkan jasa desain untuk kebutuhannya, serta dengan selalu mengutamakan kenyamanan konsumen. Selanjutnya ada positioning. Yang membuat toko furniture kami ini berbeda dengan toko furniture lain yaitu toko furniture kami ini memberikan garansi selama 1 bulan untuk produk lemari, meja, dan kursi yang dibeli oleh konsumen, dibanding dengan toko furniture lain yang tidak memberikan garansi. Selanjutnya bab 4 tentang aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada kebutuhan anggota perusahaan, tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan, dan kompensasi. Yang pertama, kebutuhan anggota perusahaan, direktur berjumlah 1 orang, divisi perencanaan berjumlah 2 orang, divisi produksi berjumlah 6 orang, divisi keuangan berjumlah 2 orang, divisi penjualan berjumlah 3 orang, divisi laporan berjumlah 2 orang. Yang kedua, ada tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. Yang pertama, direktur. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan. Ia bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Selain memimpin perusahaan, direktur juga bertugas untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan dan mengawasi tugas karyawan serta manajer. Yang kedua, ada divisi perencanaan. Divisi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara pencapaiannya. Yang ketiga, divisi produksi. Divisi produksi adalah bagian perusahaan yang mempunyai tugas pokok dalam mengatur semua proses produksi. Divisi produksi ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku atau mentah menjadi bahan jadi atau produk. Yang keempat ada divisi keuangan. Divisi keuangan adalah bagian perusahaan yang berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab divisi keuangan ini sendiri adalah memantau arus informasi keuangan dan memberikan informasi keuangan kepada manajemen. Yang kelima,
ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran adalah divisi yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan. Tugas divisi ini adalah untuk memasarkan produk keluar perusahaan. Yang keenam ada divisi laporan. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Yang ketiga ada kompensasi. Untuk 6 bulan, direktur berjumlah 1 orang, per bulan digaji 2 juta, dikali 6 bulan, totalnya 12 juta. Manajer berjumlah 5 orang, per bulan gajinya 1.800.000, dikali 6 bulan, totalnya 54 juta rupiah. Staf berjumlah 10 orang, per bulan gajinya 1.500.000, dikali 6 bulan jumlahnya 90 juta. Jadi jumlah gaji untuk 6 bulan adalah 156 juta. Ya, yang kelima, bab 5 itu ada aspek keuangan. Yang bagian itu adalah proceed, break, even point atau BEP. Untuk total biaya tetap atau total fixed cost atau TFC, ya di sini ada uraiannya, itu gaji direktur, manajer, staff. Rinciannya itu 1 orang manajer di 1 orang direktur menerima gaji 2 juta per bulan dikalikan dengan 6 bulan itu sama 12 juta. 5 orang manajer yang bergaji 1.800.000 per bulan dikalikan 6 bulan sama dengan 54 juta. 10 orang staff bergaji 1.500.000 per bulan dikalikan 6 bulan sama dengan 90 juta. Nilainya adalah 156 juta. Biaya peralatan semua unit jendela memiliki biaya perawatan 93.500, kursi 96.000, tempat tidur 274.250, alat terpisah 1.226.250 rupiah, dengan nilai 2.285.250. Biaya pemasaran dengan nilai 3.080.000 dan totalnya adalah 161.365.250 rupiah. Yang kedua ada biaya tetap atau variable cost atau VC. Biaya bahan baku per unit jendela sama dengan 162.500, pintu 480.000, meja 660.000, lemari 780.000, kursi 120.000, tempat tidur 930.000, totalnya 3.132.500. Biaya variabel per unit, total biaya variabel dibagi dengan unit yaitu 6 sama dengan 552.084 rupiah. Yang ketiga adalah laba per unit. Harga jual per unit jendela Rp340.000, pintu Rp760.000, kursi Rp280.000, meja Rp900.000, tempat tidur Rp1.300.000, lemari Rp1.100.000, nilainya Rp4.680.000 dibagi 6, totalnya Rp780.000. Biaya bahan baku per unitnya Rp522.84, laba per unitnya Rp257.916. Titik impas perusahaan atau break-even point dalam bentuk unit. Untuk total biaya tetap atau TFC-nya sebesar Rp161.365.250. Laba per unitnya Rp257.916. Untuk perhitungannya, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit.
sama dengan Rp161.365.250 dibagi 780.000 dikurang Rp522.084 sama dengan 625,6 unit. Dalam bentuk rupiah, total biaya tetap atau TFC-nya sebesar Rp161.365.250, laba per unitnya Rp257.916. Harga jual per unitnya atau price-nya itu Rp780.000. Untuk perhitungannya, total biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit sama dengan Rp161.365.250 dibagi Rp257.916 dibagi Rp780.000. Hasilnya adalah Rp537.884.166. Selanjutnya, total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga per unit sama dengan Rp161.365.250 dibagi 1 dikurang Rp257.916 dibagi Rp780.000 sama dengan Rp161.365.250 dibagi 1 dikurang 0,3 sama dengan Rp161.365.250 dibagi 0,7. Hasilnya adalah Rp237.521.785. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.